Halo, berjumpa kembali dengan saya. Selamat datang. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal tentang gerak lurus beraturan. Jadi video ini hanya membahas tentang soal-soal pada gerak lurus beraturan. Oke, langsung saja kita latihan soal. Nah, pada soal pertama diketahui sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil setelah melaju 20 menit adalah berapa? Nah, kalian di sini bisa konversikan dulu. Yang diketahui ada apa? Ada kecepatan 72 km per jam. Kemudian diketahui lagi ada waktunya 20 menit. Berarti kalau kita konversikan ke dalam SI, satuan internasionalnya berapa? Jadi V ubah dulu ke meter per second, kemudian T-nya ubah ke dalam second. Oke, kalian sudah menemukan untuk V dan T dalam SI. Diketahui ada V sama dengan 72 km per jam, jadikan ke meter per second. Nah, cara konversinya bagaimana? Dia kan turun ya, kilometer ke meter, turun berapa tingkat? Maka dikali dengan 1000. Karena turun 3 tingkat ya. Per 1 jam per second berapa? 1 jam berapa detik? Berarti 3600. Nah, berarti P-nya kita sudah temukan 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per second. Sekarang P-nya ya. Nah, karena P yang diketahui adalah 20 menit, maka 20 menit kita ubah ke dalam second. 1 menit 60 detik. Berarti kalau 20 menit berapa? Dikali 60 berarti 1200 second. Nah, sekarang kita kerjakan. Yang ditanya adalah apa? Ditanya adalah jarak S yang ditanyakan. Nah, pada GLB S sama dengan V dikali P. Berarti tinggal kalikan V-nya 20 meter per second. Jangan lupa satuan. Kemudian dikali T. T-nya berapa? 1200 second. Nah, berarti berapa ini? 24.000 meter. Karena S dengan S bisa dihilangkan. Nah, ini untuk pembahasan soal yang pertama. Bisa dipahami? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui ada mobil bergerak dengan laju konstan, masih di GLB, ke arah timur sejauh berapa? 600 meter dalam selang waktu 40 second. Kemudian mobil tersebut berbelok ke arah selatan dan bergerak dengan laju konstan, serta menempuh jarak 600 meter. Nah, yang ditanya apa ini? Ada waktu total. Berarti apa? Waktu total selama dia berjalan ke timur dan berbelok ke selatan. Kemudian ada laju rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, ingat, laju rata-rata dengan kecepatan itu berbeda di pengertian tadi ya. Lajunya berupa apa? Jarak total per waktu. Kemudian kecepatan adalah perpindahan per waktu. Nah, sekarang kalau kita gambarkan arah lintasannya, Sebuah mobil bergerak ke timur, berarti kita buat nih arah lintasannya ke timur. Sejauh berapa? 600 meter. Kemudian mobil tersebut berbelok ke arah selatan. Nah, sejauh 800 meter. Kalau seperti ini, kita bisa cari perpindahannya dari titik awal yang semula berada di sini ke titik akhir, ke posisi akhirnya berapa. Maka perpindahannya kita gunakan Pythagoras, karena perpindahan merupakan besaran vektor. Berarti kalau di sini x, kita misalkan x, kita bisa cari x sama dengan akar dari 600 kuadrat plus 800 kuadrat. Nah, berapa coba kalian hitung? oke, sudah ketemu hasilnya? Iya, betul, 1000 ya, 1000 meter. Nah, ini untuk perpindahan. Sekarang kita bisa kerjakan. Yang A adalah waktu total yang dibutuhkan, berarti T total. T total adalah T pada saat dia bergerak ke timur atau T1 kita misalkan, kemudian ditambah dengan T pada saat dia berbelok ke selatan. Berarti T2. Nah, karena T1-nya kita sudah ketahui 40 detik, tetapi T2-nya kan kita belum ketahui nih. Maka kita cari dulu T2-nya berapa. Nah, persamaan T itu sama dengan S per P. Pada saat dia berbelok ke selatan,
jaraknya berapa? 800 meter. 800 meter dibagi dengan kelajuannya berapa? 20 meter per second. Berarti berapa T-nya? 40 ya. 40 second sama. Nah, kalau T2-nya 40 second, berarti T total sama dengan 80 second. Oke, itu untuk waktu totalnya. Yang B ditanyakan adalah laju rata-rata atau kelajuan rata-rata. Berarti kalau kelajuan rata-rata, tadi apa? Kelajuan rata-rata merupakan besaran skala, tidak memperhatikan arah. Berarti dia S per T. S ini adalah S total. S per T. Nah, S per T ini apa? S itu adalah jarak total dan T adalah waktu tempuh. Berarti kita bisa cari. Nah, kita dapatkan untuk kelajuan yaitu 17,5 meter per second. Oke, ini untuk kelajuan. Nah, yang sekarang terakhir, poin C. C adalah kecepatan rata-rata. Berarti kalau kita tuliskan V adalah kecepatan merupakan sama ya, S per T. Nah, S-nya ini untuk perpindahan selama waktu tempuhnya. Berarti kalau dia S perpindahan, nah, untuk kecepatan merupakan apa? Perubahan kedudukan atau perpindahan per waktu. Perpindahannya kita dapatkan berapa tadi? 1000 ya ini. 1000 ini adalah perpindahan. Berarti 1000 dibagi waktu tempuhnya berapa? 80 second. Berarti dibagi dengan 80 second. Untuk kecepatannya kita dapatkan 12,5 meter per second. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 2. Nah, kalau gitu kita next ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, terdapat seekor cita sedang berlari di tengah hutan. Dalam selang waktu 5 second, cita tersebut menempuh jarak 150 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Kecepatan cita selama berlari, kemudian ada jarak tempuhnya selama 2 second berapa? Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui ada apa saja. Yang diketahui ada waktu, kemudian ada jarak. Kita tulis T sama dengan 5 second. Kemudian jarak berarti S 150 meter. Nah, berarti kalau kalian lihat di gambar ini, seekor cita sedang berlari. Nah, ini citanya menempuh jarak sejauh 150 meter dalam waktu 5 second. Nah, kemudian yang ditanyakan ada A untuk kecepatan, kemudian dan B ada jarak yang ditempuh selama waktunya 2 second. Karena yang ditanya adalah kecepatan, yang A, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, jaraknya berapa? 150 ya. 150 meter dibagi dengan 5 second. Berapa? Coba dihitung berapa? Oke, benar ya, 30 meter per second. Sekarang yang B. Yang B jarak yang ditempuh dalam T sama dengan 2 second. Nah, berarti kita gunakan T-nya sama dengan 2 second. S sama dengan apa? S sama dengan V dikali T. Nah, V-nya masih sama. 30 meter per second dikali dengan 2 second. Dapatnya berapa? 60 meter. Nah, bisa ya, gampang. Di sini diketahui bahwa benda bergerak lurus ke barat menempuh jarak berapa? 60 meter. 60 meter selama 10 second. Kemudian benda bergerak lurus ke selatan dengan jarak 80 meter. Artinya dia berbelok ya. Selama 10 second juga. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda. Berarti kalau kita tulis yang diketahui karena dia kan ada 2 arah nih. Yang pertama ke barat, kemudian yang berikutnya dia berbelok ke selatan. Artinya dia menempuh 2 jarak untuk arah yang berbeda. Jadi S1 anggap yang sebagai ke arah barat sebagai S1, maka jaraknya adalah 60 meter. Nah, waktunya berapa? Waktunya adalah 10 second. Kemudian ketika dia berbelok ke selatan, jaraknya adalah 80 meter. Nah, kita tulis sebagai S2 80 meter. Nah, T-nya sama, T2 sama dengan 10 second. Yang ditanyakan adalah
Ada kelajuan, dan kecepatan. Arahnya kemana? Karena dia kan bergerak ke barat. Berarti kalau dia bergerak ke barat, sejauh berapa itu? 60 meter. Nah, kemudian dia berbelok lagi ke selatan, sejauh 80 meter. Nah, maka kita bisa dapatkan perpindahannya. Perpindahannya berapa? Karena kan ini berupa resultan vektor ini, kita dapatkan untuk perpindahannya sejauh 100 meter. Nah, karena perpindahannya kita sudah dapatkan, untuk mencari apa perpindahan adalah untuk mencari kecepatannya. Karena kecepatan itu kan perpindahan per waktu. Ini kan delta S per T. Kalau kelajuan itu apa? Jarak total per waktu. Nah, berarti kalau kita dapat perpindahannya, ini perpindahan, maka jarak totalnya, jarak total yang ditempuh oleh benda adalah Berapa? Tinggal ditambahkan nih. 60 ditambah 80, maka kita dapat S totalnya adalah 140 meter. Nah, sehingga kita bisa dapatkan untuk yang A, kelajuan. Kelajuan adalah jarak tempuh per waktu tempuhnya. Nah, berarti jarak tempuh atau S totalnya tadi berapa? 140. 140 dibagi dengan total waktunya. Nah, total waktunya karena dia bergerak tadi ke barat selama 10 second, kemudian bergerak lagi ke selatan selama 10 second, maka total waktu perjalanannya adalah 20 detik, maka kita bagi dengan 20 second. Ini dalam meter. Nah, maka kita dapatkan untuk T, yaitu berapa? 7 meter per second. Nah, ini untuk kelajuannya. Sementara untuk kecepatan adalah apa? Perpindahan. Hingga untuk kecepatannya sebesar 5 meter per second. Oke, ini untuk kecepatan dan kelajuan. Nah, sekarang kita kerjakan soal yang terakhir. Diketahui di sini ada dua buah benda A dan B yang mula-mula berjarak 60 meter. Artinya kedua benda ini terpisah sejauh 60 meter. Nah, benda A terletak di sebelah kiri benda B. Pada saat yang sama, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan berapa? 6 meter per second. Dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per second. Yang ditanyakan adalah pada saat kapan benda A dan benda B akan bertemu. Maka yang ditanyakan adalah waktunya. Seperti ini. Benda A terletak di sebelah kiri benda B. Nah, benda A ini bergerak kemana? Bergerak ke kanan, sementara benda B bergerak ke kiri, artinya kan berlawanan. Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu ketika kedua benda akan berpapasan. Nah, maka S sejauh 60 meter ini adalah S total dari kedua benda. Maka kalau benda A bergerak sejauh S, nah misalkan benda A bergerak sejauh SA, dan benda B bergerak sejauh SD, maka kita bisa kerjakan. Nah, karena S total adalah S total sama dengan SA ditambah SD, jarak antara kedua benda, ya kan? Karena 60 meter adalah S total dari kedua benda, maka SA ditambah SD. Nah, SA itu sama dengan apa? SA sama dengan PA dikali T. Kemudian SD berarti TB dikali T. Karena waktu kedua benda berpapasan itu kan sama, maka kita tulis sebagai T. Nah, berarti kita bisa masukkan S totalnya sejauh 60 meter. Kemudian kecepatan benda A sebesar 6 meter per second dikali T. Plus VB-nya berapa? 4 meter per second dikali T. Nah, karena variabel T sama-sama dengan variabel T, kita bisa jumlahkan. Berarti berapa itu? 10 meter per second dikali T. Nah, sehingga kita bisa dapatkan waktu ketika kedua benda berpapasan, yaitu sebesar 6 second. Nah, oke, semoga bisa dipahami. Oke, itu tadi penjelasan untuk soal-soal terkait gerak lurus beraturan. Semoga bisa membantu kalian dalam memecahkan dan memahami soal terkait gerak lurus. Terima kasih.